Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kerja yang berkualitas menjadi harapan banyak orang untuk diwujudkan di organisasi. Tantangan yang tiada henti mendera dunia kerja memberi konsekuensi pada hadirnya isu-isu kesehatan mental dan fisik. Saya Indrayanti PhD Psikolog, Associate Professor dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, hendak mengajak diskusi rekan-rekan akademisi dan praktisi pada Temu Ilmiah Nasional Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi yang mengangkat topik kesehatan mental lintas generasi di dunia kerja dengan membawa judul kajian peran pemberdayaan psikologis dalam memediasi pengaturan kerja fleksibel dan perilaku kerja inovatif. Organisasi senantiasa berubah, baik karena faktor internal maupun eksternal. Secara internal, organisasi memiliki sistem yang membutuhkan sustainability yang berpotensi menuntut setiap karyawan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan berkelanjutan tersebut. Secara eksternal, organisasi saat ini dihadapkan pada era yang penuh dengan turbulensi, ketidakpastian, tuntutan kebaruan, dan membingungkan. Oleh karenanya, setiap insan di organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan beragam perubahan tersebut. Alih-alih mereka akan mengalami stagnasi atau justru kemunduran karena kesulitan menyesuaikan diri. Psikologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia hadir untuk memastikan quality of work life di tempat kerja berjalan dengan baik. Psikologi concern dengan mutual gains perspektif, di mana upaya pencapaian produktivitas organisasi setinggi-tingginya hendaknya diikuti dengan pengalaman kesejahteraan yang juga dirasakan oleh individu di tempat kerja. Era tuna membawa pada konsekuensi bagi organisasi untuk senantiasa mampu menyesuaikan diri dan memposisikan sumber dayanya dengan tepat, termasuk mendorong seluruh anggota organisasi untuk mampu mengekspresikan, mempromosikan, dan mewujudkan ide-idenya dengan baik atau dikenal dengan perilaku kerja inovatif. Inovasi adalah salah satu cara untuk menjaga sustainability bagi organisasi. Lebih jauh, kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan digitalisasi di tempat kerja, dan ketiadaan sekat-sekat organisasional di mana karyawan saat ini dapat menjalankan pekerjaannya dari mana saja karena adanya dukungan sarana prasarana yang memadai, membuat munculnya pilihan untuk menjalani pengaturan kerja fleksibel. Hasil survei menunjukkan bahwa pengaturan kerja fleksibel terbukti mampu meningkatkan produktivitas karyawan, terutama pada karyawan yang kinerjanya berdasarkan keluaran atau outcome based result. Kajian tentang perilaku kerja inovatif saat ini sudah marak terjadi dan dihubungkan dengan beragam variabel. Kalau secara awalnya, Johnson pada tahun 2000 mendefinisikan perilaku kerja inovatif sebagai sebuah tahapan proses mental kognitif yang diawali dengan menciptakan ide, mempromosikan ide tersebut kepada orang lain hingga mengimplementasikan ide-ide tersebut secara nyata. Kemudian Alesa dan Duruhbo juga menambahkan di tahun 2022 bahwa perilaku kerja inovatif ini mampu mendukung sustainability atau keberlanjutan organisasi. Dengan adanya inovasi menurut Alesa dan Duruhbo itu bukan sekedar merubah sesuatu hal menjadi baru, namun inovasi itu pada dasarnya juga upaya adaptasi atau memodifikasi hal-hal lama yang masih relevan asal dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Kemunculan perilaku inovasi dapat ditunjang oleh kesempatan membebaskan pikiran seseorang dari sekat-sekat ruang dan waktu. Pengaturan kerja fleksibel adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku kerja inovatif individu di tempat kerja. Berdasarkan pendapat Chung and van der Lippe di 2020, pengaturan kerja fleksibel ini didefinisikan sebagai pengaturan kerja secara fleksibel di mana pemberian kerja tidak mengharuskan karyawan untuk bekerja dari kantor ataupun rumah, namun dapat bekerja dari mana saja dengan waktu kerja sesuai preferensi. Nah, hal ini tentu saja akan menimbulkan sebuah perasaan bermakna ya, dan merasa dibutuhkan dan dipercaya oleh organisasi untuk mengerjakan tugas dari manapun dan kapanpun selagi kesepakatan hasilnya terpenuhi. Nah, hal inilah yang disebut sebagai sebuah pengalaman pemberdayaan psikologis. Menurut Spitzer, pemberdayaan psikologis merupakan orientasi aktif individu dalam menjalankan perannya dalam organisasi dengan empat kognisi tentang orientasi individu terhadap peran kerja, yakni makna tujuan kerja. Makna tujuan kerja dalam hal ini artinya adalah nilai yang menyangkut cita-cita atau standar dari individu itu sendiri. Yang kedua, kompetensi yang merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Lalu penentuan nasib sendiri atau self-determination adalah kemampuan individu untuk menentukan pilihan dalam memulai atau mengatur tindakannya, dan juga berdampak pada tingkat kemampuan individu dalam mempengaruhi lingkungan kerjanya. Selanjutnya,
Conger dan Kanungo tahun 1988 menyebutkan bahwa keempat ranah proses mental kognitif dalam pemberdayaan psikologis merupakan konstruk motivasional yang menjadi daya dorong bagi individu untuk berperilaku di tempat kerja. Mengingat eratnya keterkaitan antara variabel di atas, peneliti mengajukan sebuah kerangka berpikir sebagai berikut, bahwa diduga ada peran pemberdayaan psikologis sebagai mediator dalam hubungan antara pengaturan kerja fleksibel dengan perilaku kerja inovatif. Selanjutnya, penelitian ini dijalankan dengan pendekatan kuantitatif survei cross-sectional, non-probability, teknik convenience sampling. Jumlah respondennya 255, 56%-nya laki-laki dan 44%-nya perempuan. Instrumen yang digunakan adalah Flexible Work Option Questionnaire oleh Albion 2004, pada dimensi keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan atau work-life balance. Kemudian perilaku kerja inovatif dari Jensen yang meliputi idea generation, idea promotion, dan idea realization. Kemudian yang terakhir, skala pemberdayaan psikologis menggunakan Psychological Empowerment Questionnaire yang dikembangkan oleh Spreitzer, sudah diterjemahkan dan terdiri dari 4, yaitu makna, meaning, competence, self-determinant, dan impact. Sedangkan data dianalisis dengan menggunakan Smart PLS versi 4 untuk melihat outer model measurement-nya dan juga inner model measurement-nya. Selanjutnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa hasil pengukuran outer model, konstruk reliabilitas dan validitasnya dapat terpenuhi, R-square-nya terpenuhi, dan juga dari pengukuran inner modelnya terjadi peran mediasi dari pemberdayaan psikologis dalam hubungan antara pengaturan kerja fleksibel dengan perilaku kerja inovatif. Pengaturan kerja fleksibel atau kita singkat dengan VWA ternyata mampu meningkatkan perilaku kerja inovatif pada karyawan. Penerapan FWA akan membuat karyawan merasa lebih dihargai, yang kemudian dapat memunculkan perilaku kerja positif seperti perilaku kerja inovatif di dalam penelitian ini. Persepsi karyawan tentang adanya keseimbangan pekerjaan dengan kehidupan pribadi, kesempatan untuk menjalankan minat dan tanggung jawab di luar pekerjaan, mengelola beban kerja dan tanggung jawab yang beragam, membuat mereka bisa fokus terhadap pekerjaan yang pada akhirnya memunculkan perilaku kerja inovatif. Dari sisi peran pemberdayaan psikologis yang didefinisikan sebagai keadaan motivasi yang mendorong individu untuk berperilaku aktif bermuara pada peningkatan inspirasi dan inovasi. Jika organisasi mampu memberdayakan karyawan secara psikologis, maka mereka akan menemukan nilai atau meaning dalam pekerjaannya dan tumbuh kepuasan, kontrol diri yang lebih besar, dan dia akan memulai perubahan dan perilaku yang lebih inovatif. Konsepsi interaksi antara VWA pemberdayaan psikologis dan perilaku kerja inovatif ini sejalan dengan konsepnya Heckman and Oldham di tahun 1979 lalu, dan ternyata sampai saat ini masih relevan, dan juga diikuti dengan temuan-temuan penelitian lain dari Kutom et al. Juga yang mengatakan bahwa memang pada akhirnya pengalaman psikologis yang berupa kebermanaan itu pada akhirnya akan meningkatkan motivasi intrinsik karyawan untuk berperilaku di tempat kerja. Bahkan lebih jauh lagi, FWA ini yang diikuti dengan pengalaman pemberdayaan psikologis itu mampu membawa kepada mengatasi isu-isu kesehatan mental di tempat kerja. Itu berdasarkan penelitian dari Zaza et al. Di 2023. Kalau dilihat dari kontribusi penelitian dan peluang penelitian ke depan, ini cukup prospektif ya teman-teman. Penelitian ini menegaskan bahwa proses individual di organisasi berperan penting dalam memunculkan perilaku positif di tempat kerja. Ya, meskipun kita tahu bahwa perusahaan seringkali menggunakan konsep customer centric untuk mengoptimalkan beragam sumber dayanya dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif, namun kita juga perlu mendorong mereka untuk juga memperhatikan kesejahteraan psikologis karyawan. Nah, karyawan itu adalah aset atau capital dan bukan sekedar sumber daya. Kuatnya stream FWA sebagai salah satu pilihan desain kerja di saat ini perlu menjadi perhatian serius juga, dan kita sebagai akademisi dan praktisi harus saling terkoneksi, berkolaborasi untuk mencari desain yang pas untuk itu. Kemudian perilaku kerja inovatif ini juga menjadi sasaran pengembangan karyawan untuk menjaga sustainability organisasi di era turbulensi, uncertainty, novelty, dan ambiguity yang melanda dunia saat ini, dalam rangka menghindari terjadinya hal-hal atau isu-isu mental health di tempat kerja. Sebagai konklusi, organisasi perlu mempertimbangkan pentingnya pengaturan kerja fleksibel yang dirancang yang mengarah pada pengalaman pemberdayaan psikologis pada individu, sehingga pada akhirnya perilaku kerja inovatifnya akan meningkat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.